dari berbagai jenis tangisan anak kita tadi. Dan mengapa setiap anak pada umumnya suka menangis. Nah pemirsa, mari kita bahas tema malam ini, yaitu mengapa anak menangis, bersama saya di sini, Ayah Edi. Halo, apa kabar Mirsa? Senang sekali Motivatalk hadir kembali menemani Anda untuk menghadirkan obrolan yang santai namun penuh inspirasi dan motivasi bagi hidup kita. Nah, tentunya bersama saya Diti Ismordani, dan seperti biasa, Rabu malam tentunya hadir seorang praktisi pendidikan anak yang akan memaparkan kepada Anda bagaimana cara mendidik anak. Nah, tidak lupa kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi secara interaktif dengan menghubungi nomor 021 392 2121 atau Anda bisa SMS pertanyaan Anda melalui nomor 0812 812 21554. Bagi Anda pecinta Motivatalk, Anda juga bisa bergabung dalam Facebook kami di alamat motivatalk.sindotv@yahoo.com atau follow Twitter kami di @motivatalk. Tema kita malam hari ini adalah bagaimana kita mengetahui mengapa anak menangis. Nah, sebelum kita mulai, kita sapa dulu ya praktisi pendidikan anak yang sudah hadir di sini, Ayah Edi. Selamat malam, Ayah. Selamat malam, Ketemu Titi. lagi, Ayah. Alhamdulillah. Kangen juga sama Ayah. Udah berapa minggu ya? udah berapa Absen, minggu, ya? benar. Nah, Ayah, ini sebelum kita mulai juga, saya juga ingin mengingatkan kepada pemirsa, silahkan tulis komen atau pendapat atau kritikan atau apa saja ya, melalui akun Facebook Motivatalk di Motivatalk Sindo TV atau di akun Twitter kami di @motivatalk, dan nanti komentar-komentar itu akan ditayangkan di layar televisi Anda. Nah, Ayah, tema kita menarik nih. Mengapa anak menangis? Kadang-kadang sebagai orang tua kita suka bingung ya. Kenapa sih anak ini nangis? Apa sih gitu? Kan bagaimana sih kita bisa tahu jenis-jenis tangisan anak nih? Apakah anak ini menangis karena dia lapar? Apakah anak ini menangis karena haus? Apakah karena ingin digendong? Ataukah karena ingin ngantuk? Ataukah karena mau pipis? Mungkin sebenarnya gimana sih cara kita mengetahui jenis-jenis tangisan anak itu, Ayah? Ya, begini, Diti. Pada umumnya kita akan bereaksi negatif ya kalau melihat anak kita menangis. Kenapa? Karena memang mendengar tangisan itu tidak nyaman. Iya sih, benar-benar. Nah, bagaimana caranya supaya kita reaksinya lebih positif terhadap tangisan? Makanya kita coba pelajari tangisan itu, karena ternyata tiap tangisan itu tidak sama jenisnya, juga tidak sama penyebabnya. Jadi kalau jenisnya kita mungkin sulit membedakan, biasanya kita hafal itu. Kalau kita punya anak, kita akan hafal ya tangisan jenis apa nih yang keluar. Nah, paling tidak kita bisa mencari penyebabnya kira-kira apa. Nah, tangisan itu sendiri kalau kita kategorikan ya berdasarkan tarikan-tarikannya, nanti mesti ada contoh sih ya. Itu terbagi bisa berapa jenis ya? Ya, kira-kira ada 4 ya. Ada 4. Ada 4. Yang pertama itu adalah tangisan yang disebabkan karena kebutuhan fisik. Ya, misalnya bayi ini ya. Bayi merasa lapar. Dia akan nangis gitu ya. Kemudian haus, dia juga akan nangis. Nah, biasanya tingkat kebutuhan itu dicerminkan dengan tarikan tangisannya. Mulai dari pelan sampai Nah, itu yang pertama, jadi kebutuhan. Makanya tugas kita kalau ada anak menangis, apakah itu bayi atau balita, segera kita perhatikan. Yang pertama kita cek nih, apakah dia lapar, apakah dia haus. Yang kedua, kalau ternyata tidak, kita bisa cek lagi apakah ada fisiknya yang sakit. Persis. Saya pernah punya pengalaman anak saya ya, saya cari fisik-fisiknya nggak ada yang sakit kelihatannya. Nah, ternyata di salah satu bagian tertentu ada yang terkilir. Nah, makanya caranya biasanya kita sentuh fisiknya, kita coba tekan-tekan. Nah, waktu itu kejadiannya di sekitar leher. Ya, mungkin dia lagi guling atau apa. Begitu kita tekan dia ngejerit. Wow! Mulai saya tahu, oh ini daerah sini. Terus kita panggil biasanya tukang urut bayi. Diurut, waktu diurut tangis, habis begitu selesai nangisnya. Itu ada yang fisik. Nah, kemudian yang ketiga itu nangis yang sifatnya strategi. Nah, ini dia ini. Nangis strategi. Biasanya dia punya keinginan gitu ya. Menjadikan tangisan itu sebagai senjata gitu ya. Senjata dia, betul. Jadi yang paling lazim, yang paling panjang usianya adalah tangisan strategi. Tapi sebelum tangisan strategi itu muncul, biasanya ada masa balita di mana anak itu
sebenarnya frustasi karena dia nggak bisa bicara, dia nggak bisa nggak bisa nyampein. mengungkapkan apa sebenarnya keinginan dia. Persis. Dan ibunya juga nggak bisa menangkap sebenarnya apa Betul. sih anak ini maunya gitu ya, sehingga jadi Persis. frustasi gitu ayah ya. Terutama ibu-ibu baru ya, yang punya anak satu misalnya gitu kan, belum pernah punya anak, ini apa sih maunya dia gitu. Dia juga pikir, kok mama nggak ngerti-ngerti sih ini gitu. Itu nangis. Dan yang terakhir adalah kalau ternyata anak kita dikit-dikit nangis, seolah-olah tanpa sebab nangis. Ada juga. Ada juga ya? Iya, nggak cewek, nggak cowok. Kalau ternyata itu yang terjadi pada anak kita, maka bersyukurlah. Bahwa biasanya anak-anak ini punya kemampuan seni yang sangat tinggi. Jadi dia di jiwa seninya tinggi, tapi ya in return sensitif ya, halus perasaannya. Persis begitu, jadi mudah menangis. Oke, nah butuh berapa lama sih ayah untuk para orang tua ini mengerti jenis-jenis tangisan anak sehingga kita tidak sampai membuat anak sampai frustasi gitu. Jadi begitu nangis ini, oh ini kayaknya nangisnya ini nih gitu. Itu gimana tuh? Butuh berapa lama observasinya? Tiap orang relatif ya, tapi setidaknya kalau kita sudah belajar malam ini, besok reaksinya pasti akan beda. Kenapa? Karena kita selama ini tidak pernah terlatih ya untuk membaca tangisan anak. Jadi begitu ngelihat anak nangis, yang muncul tuh panik. Panik. Kenapa nih anak? Ya, kalau sudah panik kan akhirnya kita nggak bisa membuat semacam analisis itu, ini jenis tangisan apa, tarikannya seperti apa, kira-kira penyebabnya apa. Makanya mulai malam ini kalau bisa kita tenang. Kita lihat berapa umurnya. Kalau misalnya masih baby biasanya, sebagian besar tangisan itu disebabkan karena faktor kebutuhan fisik ya. Lapar, makan, pipis, haus. Nah kemudian kalau dia udah mulai naik bertambah besar, biasanya tangisan, untuk bayi juga ada sakit fisik tadi ya. Kita makanya harus sensitif itu. Apalagi mereka masih suka guling-guling gitu suka ya, guling-guling. merangkak itu kegiatan mereka yang seperti itu mungkin bikin ada yang salah urat gitu ya, ayah. Persis. Tangisan yang paling keras biasanya itu disebabkan karena salah urat atau masuk angin. Ya, perutnya kembung gitu. Kolik ya. Kolik ya. Anak itu paling sengsara kayaknya di wilayah itu, dan biasanya nangisnya sangat kencang sekali. Jadi observasi yang dilakukan seorang ibu yang satu dengan yang lain memang berbeda-beda, apalagi kalau seorang ibu itu masih belum punya pengalaman gitu ayah. Persis. Ya. Diperlukan emang kejelian dari seorang ibu dan pastinya tidak usah panik dalam menghadapi tangisan anak. Ya. Oke ayah, nanti kita lanjut lagi pembicaraan ini. Nah pemirsa, apa yang terjadi jika anak yang menangis keinginannya tidak dituruti? Sesaat lagi ayah Edi akan menjawabnya. Tetaplah di Motivatalk. Ikuti referensi. Ya pemirsa, berjumpa kembali dalam Motivatalk. Nah, sebelum kita lanjutkan obrolan yang lebih seru tentang bagaimana mengenal tangisan anak, kita lihat dulu yuk cuplikan yang berikut ini. Paling tidak, lewat tangisan, anak ingin memberitahukan maksudnya. Bagaimana memahami arti tangisan dari seorang anak? Apakah tangisan anak akan membuat Anda menjadi orang tua yang lebih bijak? Atau malah sebaliknya? Oh, lucu ya. Ada yang nangisnya masih gitu, sampai yang nangis sampai udah jerit banget ayah ya. Nah, sebenarnya sebagai orang tua kan pasti kita selalu ingin membuat anak itu comfort gitu, kayak nyaman. Jadi ingin segera mungkin menghentikan tangisan itu sendiri. Tapi sebenarnya ini baik nggak sih ayah dalam mendidik anak untuk bisa sesegera mungkin menghentikan tangis anak itu? Yang pertama begini, tangis itu tidak bisa dipungkiri akan cepat sekali memancing emosi orang tua.
supaya emosi kita tidak cepat terpancing, makanya mulai malam hari ini kita harus berpikir bahwa tangisan adalah permintaan tolong. Nah, tangisan adalah permintaan tolong. Jadi setiap kali anak kita nangis, itu artinya please help me atau please help. Nah, itu dulu. Nah, jadi pada saat kita berhadapan dengan anak menangis, langsung reaksi dasar kita, ini pertolongan apa nih yang dia lagi minta? Yang pertama, apakah tolong beri aku makan, atau tolong aku perutnya lapar atau haus, atau pampersku basah, satu. Jadi langsung refleks kita adalah seperti seorang yang menyediakan diri untuk menolong. Waktu nangis, kalau anak kita masih bayi gitu ya, segera dites itu. Diingat jadwal makannya, oh oke, udah, haus nggak kira-kira? Dicoba gitu, kemudian kita lihat pampersnya, oke, kalau tracing itu sudah, kita cek lagi, ditepuk-tepuk, dicolek-colek, ada yang teriak nggak? Kalau tiba-tiba teriak berarti faktor fisik. Terus dilihat bibirnya, kadang-kadang dia sariawan juga dia nggak tahu itu namanya apa, dia nangis juga. Nah, kemudian kalau ternyata itu semua checking prosesnya kita sudah lakukan, ternyata anak kita masih nangis, kita lihat apa ada miscommunication. Jadi kalau ada miscommunication misalnya, kita tinggal lihat pakai bahasa bahasa tubuh gitu, ini atau apa gitu. Nanti anak-anak kan akan ngasih tahu tuh dengan gerakan-gerakannya. Nah, sebatas crying for help seperti itu yang pertama. Yang kedua adalah dia memberitahu kita, kita belum punya aturan main nih, gitu. Makanya biasanya dia membuat strategi menjadikan tangisan itu supaya keinginannya ditekabulkan. Yang ini menarik nih, tapi nanti kita bahas itu lebih lanjut ya, karena ini ada SMS dari 08115040 sekian. Nah, Ayah, apakah kita sebaiknya menunggu tangisan berhenti atau apa yang harus kita lakukan? Karena nangisnya meronta-ronta tapi tidak mau ditolong. Terima kasih. Ini mungkin akan lebih baik kalau dikasih tahu umurnya anaknya. Persis, ya. Iya. Karena ini sudah meronta-ronta tapi tidak mau ditolong, berarti pemahaman saya sih mungkin anaknya sudah bisa agak mengerti, sudah mengerti besar, ya. bahwa apa sih kamu butuh apa gitu, sehingga bisa dibilang tidak mau ditolong. Nah, kalau misalnya kita asumsikan saja anaknya memang sudah bisa diajak bicara gitu, mungkin balita kayak gitu, Ayah ya, apa yang harus kita lakukan? Segera mungkin menghentikan tangisnya atau bagaimana? Nah, kalau saya begini biasanya, tangisan itu adalah sebuah pembelajaran buat kita, juga buat anaknya. Nah, biasanya kalau anak saya meronta-ronta tidak mau ditolong, saya akan bilang begini, Nak, kamu mau nangis dulu, kemudian nanti kita bicara, atau mau bicara sekarang sambil nangis, atau apa maumu? Oke, kalau dia diam saja saya akan bilang, oh berarti kamu memilih untuk menangis dulu. Oke, kamu nangis di sini, ayah ada di mana misalnya, ayah duduk di sini, nanti kalau sudah nangis datang ke ayah ya, atau kasih kode, nanti ayah yang datang. Jadi tugas kita adalah bukan menghentikan anak yang nangis. Begini prinsipnya ya. Pada saat orang nangis, dia mengeluarkan racun-racun emosional lewat air mata, Diti. Jadi kalau kita cegah, racun emosinya nggak jadi keluar. Mengendap ya, di dalam diri gitu malahan ya. Jadi itu ada hal yang bagus untuk letting go juga gitu, Ayah ya. Sekarang saya tanya nih, Diti pernah nangis nggak dalam hidup? Oh sering, Ayah. Mengupas bawang aja saya nangis. Oh gitu. Nah, kalau pas nangis tiba-tiba ada orang yang larang, gimana rasanya? Nggak keluar kan? Di sininya agak berat gitu. Tapi begitu bilang, nggak apa-apa kamu nangis dulu, aku tetap ada di sini sampai nangismu selesai kira-kira, terus kita bicara. Kan supaya udah lega juga kita ya. Iya, plong. Nah, rasa plong itu sebenarnya adalah releasing racun emosional lewat mata. Jadi tidak, kalau menurut kami ya, yang saya pelajari, kita lebih baik memberi waktu, memberi ruang kepada dia untuk mengungkapkan secara emosionalnya. Habis begitu baru kita tawarkan. Nah, solusinya gitu. Solusinya. Nah, biasanya banyak orang tua yang terjebak nih untuk segera mendiamkan anaknya, entah untuk alasan agar anaknya segera mungkin nyaman, atau entah alasan mungkin kalau sampai meronta-ronta malu gitu kalau dilihat orang ayah. Nah, dalam kasus ini mungkin cenderung kepada tantrum. Nah, tantrum ini sendiri kan masuk yang strategi itu ya, bagaimana dia memiliki keinginan yang tidak dipenuhi, kemudian dia akan melakukan segala cara sambil nangis, meronta-ronta, sampai teriak-teriak gitu kan supaya keinginan dipenuhi. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan orang tua kalau anaknya mengalami tantrum? Begini, Diti, kenapa kita orang tua perlu belajar parenting ya? Karena kalau kita nggak belajar ilmu parenting, pada akhirnya nggak tahu tindakan apa yang harus kita ambil nih. Sehingga akhirnya kita dipenuhi oleh keraguan, bener nggak ya? Bener nggak ya? Habis nggak ada manual booknya sih, Ayah jadi orang tua kan? Persis. Nah, akhirnya pada saat dia diliatin orang, dia nggak pede.
Dia merasa feel guilty, dia malu, macam-macam perasaan ya. Tapi kalau kita benar-benar belajar parenting dan kita tahu tekniknya satu persatu dan itu adalah teknik yang tepat, maka saya pernah melakukan itu tanpa rasa malu, santai saja gitu. Jadi waktu itu saya ajak ponakan saya ke mall dan seperti biasa, dia biasa dididik neneknya. Jadi kalau minta sesuatu harus, minta sesuatu harus. Waktu pergi sama saya neneknya udah bilang, wah hati-hati om katanya. Tenang, saya bilang, omnya udah latihan kok. Jadi pas saya minta, tidak ya, tadi kan kita sudah janji bahwa kita mau begini. Ngamuk, nangis, kemudian guling-guling. Oh sini nak. Kalau mau guling-guling cari tempat yang lebar. Yang aman gitu ya. Aman, yang tidak mengganggu orang, tidak menjatuhkan barang-barang dan sebagainya. Oke, kamu kalau mau guling-guling di sini, mau marah di sini, om duduk di sini, tungguin. Om tungguin sampai kamu selesai. Kalau sudah selesai, kasih tahu om. Nah waktu itu satpam ngelihat, orang-orang ngelihat, saya bilang aja, ibu-ibu maaf ya saya lagi ngedidik anak nih, begini loh caranya kalau ngedidik anak lagi ngamuk. Kan ibu-ibu juga pasti punya mengalami ya, ada yang senyum-senyum, ada yang macem-macem. Soalnya sebenarnya sama ya. Dan mereka kebanyakan mereka juga lagi bingung juga gimana tekniknya. Ibu-ibu di rumah jangan kemana-mana dulu, nanti Ayah Edi lanjut lagi nih gimana caranya mengatasi tantrum tadi. Karena kita harus jeda untuk para berikut ini, segera kembali lagi di Motivatalk, jangan kemana-mana. Ya pemirsa, kita bisa belajar banyak hal dari anak-anak. Contohnya, seberapa sabarkah kita dalam menghandle kebutuhan mereka, apalagi dalam mereka menangis. Nah, kembali lagi dalam program kesayangan kita Motivator. Kita lanjut lagi tadi masih tentang tantrum ya, Ayah ya. Tadi oke nih, kalau kamu mau nangis, ini guling-guling silakan di tempat yang aman yang kamu tidak akan menyakiti diri kamu, nggak mengganggu orang lain. Nah, habis itu apa? Langkah selanjutnya? Habis itu dia guling-guling, teriak-teriak untuk menunjukkan bahwa dia ada di sana dan biar saya malu. Dan saya nggak malu. Kuat-kuatan deh itu ya. Disitulah yang disebut sebagai adu egosentris. Nah pada saat menit ke-35 saya ngelihat aja berapa kuat sih tenaganya, dia kan nangis terus, wah sampai teriak-teriak begitu, berapa kuat. Akhirnya dia bilang, capek udah. Capek. Nah tiap anak itu beda-beda menunjukkan bahwa dia mulai mau bersahabat lagi, atau dia mulai mau mengalah lagi, atau bendera putih lah. Kalau ponakan saya lucu, jadi dari sana itu mulai sambil gitu ngedeketin, mendekat. Nah pada saat dia mulai beringsut mendekat, itu menunjukkan bahwa oke, saya mau bekerja sama, atau saya mau lebih kooperatif. Nah saya langsung turun, habis gitu saya pegang tangannya, saya tatap, kamu hebat nak, ya lain kali jangan begini lagi ya, kamu hebat loh, udah mau berhenti nangisnya, terus kita peluk. Nah kadang-kadang kan orang tua masih kesel kan? Masih kesel. Bikin malu sampai 30 menit ini gimana sih anak kok gini amat gitu. Persis, begitu anaknya sudah mau bekerja sama, kooperatif, orang tuanya begini. Makanya ya lain kali jangan bikin malu mau gini. Nah itu kesalahan itu besar. jangan ya, itu jangan begitu. Pokoknya begitu dia sudah mau bekerja sama, langsung kita beri kenyamanan kepada dia, dipeluk, kemudian dikasih Ayah dikasih omongan gitu ya, bahwa persis. Ini loh, pujian. begini loh. Kita kasih gitu. pujian. Tiap anak beda-beda. Saya punya 2 anak ya di rumah. Kalau yang satu modelnya colek-colek kaki. Colek-colek. Kalau udah ini suka colek-colek gitu. Kalau udah ngalah ya. Kalau yang satu lagi dia menunjukkan wajahnya gitu ya. Wajahnya ingin disapa. Nah, jadi kita harus sensitif. Kita harus tahu sendiri ya. Jadi nggak usah marah, nggak usah dendam, nggak usah tahan-tahanan. Begitu dia kelihatan mau bersahabat, udah kooperatif, langsung kita peluk, kita puji, kamu hebat ya. Ya, jangan lagi-lagi begini ya. Itu cuma sekali. Menyembuhkan tantrum itu. Iya. Jadi nggak akan menimbulkan tantrum yang lain, karena kan biasanya anak nyoba-nyoba nih Ayah nih. Mereka pasti oke, strategi nggak berhasil, change to another strategy dan gitu ya. Nah, biasanya strategi itu begini. Mulai awalnya dia nangis, kemudian naik jadi teriak, kemudian jadi guling-guling. Nah, guling-guling tuh biasanya udah klimaks ya. Level yang tertinggi gitu ya. Nah, terus kalau misalnya kita berhasil, nah kita ini siapa? Kita ini ibunya atau bapaknya? Nah, kalau misalnya bapaknya yang melakukan itu seperti saya, nanti dia akan uji ke ibunya. Jadi cari titik lemahnya nih, cari celah di mana ya. Jadi antara ibu dan bapak harus jadi partner yang kompak untuk bisa mendidik anaknya. Oke, Ayah ini ada SMS dari Ade di Medan.
Ayah, saya seorang guru TK. Gimana cara menangani anak yang menangis karena bermain pukul-pukulan dengan temannya karena menirukan adegan-adegan TV yang hanya dilihatnya sementara sebelumnya sudah diperingatkan untuk berhenti saling memukul. Bolehkah kita mengabaikan tangisan tersebut jika pukulan tersebut tidak membahayakan? Begini, kalau saya di rumah membuat aturan main bahwa pukul-pukulan itu awalnya memang menyenangkan, lama-lama akan berakhir pada pertengkaran. Satu kali saya biarkan, kemudian supaya saya beritahu. Tahu kan akhirnya kayak begini. 2 kali saya biarkan, kemudian saya katakan, benar kan akhirnya kayak seperti ini lagi. Terus 3 kali baru kita rancang aturan main. Baik ya, kalau sudah mulai pukul-pukulan, nah konsekuensinya nanti, pertama, kamu tidak akan nonton TV, atau main game, atau main sepeda, atau kalau ayah pergi tidak ikut. Atau apapun konsekuensinya yang kita buat kepada mereka. Jadi pada itu tahap ketiga, saya kalau sudah melihat anak saya bercanda, sebenarnya nggak tega juga kan, mereka awalnya seneng gitu ya. Tapi kalau udah mulai ke arah pukul-pukulan, saya cuma lihat wajahnya ya, pukul-pukulan, habis gitu enggak ayah, enggak, mau main yang lain. Jadi kuncinya adalah pertama, mereka tahu dulu kalau pukul-pukulan end up-nya kayak seperti apa sih. Biasanya end up-nya selalu nangis. Nangis ya. Habis gitu dalam kasus ini juga end up-nya nangis kan antara anak-anak itu. Biasanya kalau nangis tidak saya biarkan. Saya buat namanya peradilan di rumah. Asal usulnya seperti apa? Ini pukul ini pukul ini. Terus awalnya gimana? Jadi, bermain. Dibicarakan kronologisnya. Persis. Ya? Sampai mereka sadari bahwa urutannya seperti ini, nah kemudian akhirnya seperti ini. 2 kali mereka terjadi seperti itu kan udah ingat benar gitu ya. Oke, jadi yang ketiga kali aturan mainnya begini. Jadi untuk Ibu Ade di Medan itu sebagai guru TK di kelas itu mungkin harus ditegakkan aturan main ayah ya. Persis. Di antara anak-anak TK ini. Ya. Sehingga mereka semua mengetahui konsekuensi dari permainan pukul-pukulan itu kalau terjadi lagi gitu ayah ya. Nah plus tolong beritahu orang tuanya di rumah, coba deh tolong tontonan-tontonan yang sifatnya pukul-pukulan itu dikurangi atau dihilangkan sama sekali. Diganti sama tontonan-tontonan yang sehat deh. Banyak kok di TV masih tontonan yang sehat. Karena peran serta orang tua jauh lebih signifikan dibandingkan peran pendidik di sekolah yang hanya mungkin ketemu berapa jam itu ayah ya. Ya, nah pemirsa, bagaimana cara membedakan tangisan sang anak? Kita akan bahasnya sesaat lagi bersama Ayah Edi. Jangan kemana-mana, tetaplah di Motivator. Ya, terima kasih pemirsa yang masih bergabung di Motivator. Kami ingatkan kembali bagi Anda yang mau bergabung di sini bisa lewat telepon atau SMS di nomor yang tertera di layar televisi Anda. Tadi ada sedikit yang ingin disampaikan ayah ya terkait dengan hal yang sebelum kita break tadi bahwa tentang tayangan televisi gitu ya. Kiat-kiat bagaimana kita melindungi buah hati kita dari tayangan-tayangan yang tidak bermanfaat yang akhirnya malah membawa perilaku-perilaku yang beringas gitu di sekolah gitu. Ya, seperti tadi SMS tadi ya. Itu kan jelas-jelas katanya sumbernya adalah tayangan televisi atau tontonan tertentu. Nah, saya jadi teringat zaman dulu TV menayangkan adegan gulat. Ya, gulat bebas itulah. Smackdown. Ya, Smackdown ala Amerika itu kan. Akhirnya itu ditiru persis oleh setiap anak di sekolah sampai makan korban 2 anak meninggal ya. Bukan main. Mereka benar-benar itu otaknya menyerap dan mempraktekkan. Jadi kalau ibu tadi melihat bahwa itu sumbernya TV ya gampang aja kita minta orang tuanya diblok aja. Bukan saya promo ya, tapi TV kabel sekarang kan udah relatif sangat terjangkau. Jadi daripada kita resiko mahal ya, kita blok aja stasiun-stasiun yang kira-kira atau program-program yang kurang sehat. Oke, ini ada penelpon di sini, kita angkat dulu ya. Selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, dengan siapa di mana ini Pak? Halo, dengan Sultan di Batam. Ya Pak Sultan, silakan pertanyaannya untuk Ayah Edi. Baik. Ya, silakan Pak Sultan. Pak. Baik. Assalamualaikum Ayah Edi. Waalaikumsalam Pak Sultan. Halo. Iya, saya punya 1 orang putri Ayah Edi. Ya, usia berapa Pak Sultan? Rana Raisa Mapompo, umurnya 4 tahun. 4 tahun. Dipanggilnya siapa Pak? Anaknya? Dipanggilnya Rara. Rara, oke. Silakan Pak. Iya. Nah,
Si Rara ini setiap pagi itu kan dia punya jadwal untuk mengaji ya Ayah Edi. Mengaji Jam ya? 8 pagi itu dia sudah mesti masuk. Mengaji ya? Nah, ya diantar oleh ibunya. Saya sendiri ada aktivitas juga bekerja. Jadi setiap pagi kita itu kejar-kejaran dengan waktu. Ya. Karena saya ngantar dia dulu ke TPQ-nya untuk ngaji, baru habis itu saya ke kantor. Ya. Nah, pada saat mau berangkat itu kan kita bebenah mandi lah apa segala. Nah, satu kendalanya si Rara ini di saat mau mandi itu selalu nangis Ayah Edi. Nah, saya pernah dengar tayangan dari Ayah Edi juga di Motivator bahwa kita memberikan ruang kepada anak di saat dia mau mandi supaya dia tidak merasa terpaksa, tapi dia malah merasa senang di saat mandi mungkin dengan bermain atau bagaimana. Nah, kalau pagi-pagi ini kan kondisinya kita kejar-kejaran dengan waktu. Ya, betul. Nah, akhirnya si anak tersebut menunggu saya marah dulu nih, Ayah Edi. Iya, oke. Nunggu saya marah, baru dia mandi. Ya. Itu satu. Dan di saat dia nangis, saya karakternya orang yang keras juga. Jadi di saat dia nangis, pernah sekali waktu saya bentak, dia sementara nangis yang keras-kerasnya, saya bentak, saya larang, nangis, boleh nangis, air mata keluar, tapi tidak ada suara. Jadi saya lihat dadanya itu membusung, nyesek, kayak pengen yang Ayah Edi tadi katakan bahwa dia orang nyesek itu kayak gimana, seperti itulah kondisinya Ayah Edi. Ya, racun emosinya nggak keluar ya Pak? Betul, pertanyaan saya bagaimana solusinya si Rara ini bisa setiap pagi itu mandi dengan sukarela tanpa harus dengan paksaan gitu Pak Ayah Edi. Iya, oke. Itu aja Mas Sultan ya. Oh, ada lagi? Satu lagi ya, mohon maaf Ibu. Mungkin Ayah ini punya referensi untuk sekolah yang setingkat umur 4 tahun ya, di Batam yang mungkin Ayah Edi tahu kondisinya yang lebih bagus. Kalau ada mohon diinformasikan. Oke, baik. ya makasih Ya, terima Pak kasih Sultan. banyak, Pak Sultan. Terima kasih banyak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin soal sekolah nanti jalur pribadi aja ya, Japri. Japri aja lewat email ya. Pak Sultan nanti ada alamat emailnya Ayah di akhir acara. Nah sekarang gimana supaya Rara ini setiap pagi nggak ada drama nih Ayah nih? Karena ibu bapaknya juga pusing kan kalau kejar-kejaran waktu masih ada drama-drama tiap pagi gini. Pertama begini, ini beberapa opsi yang kita bisa ambil ya. Yang pertama adalah kita perlu ketahui bahwa secara natural anak-anak usia TK itu dia lebih siap belajar malam daripada belajar pagi. Oh gitu. Ya, boleh dites ini. Anak-anak itu mulai saraf-sarafnya itu sangat aktif sekali setelah jam 7 gitu. sampai jam 9 malam. Gitu. Jadi kalau pagi biasanya dia memang secara natural seperti itu, lama, lelet dan sebagainya. Nah, tapi Pak, itu bisa kita atasi kalau kita lakukan sebuah prosesi mandi itu menyenangkan. Artinya salah satu di antara kita, ayah atau bundanya bisa menjadi teman mandinya, teman main saat mandi. Nah, itu biasa menyenangkan. Nah, kalau misalnya Rara nangis ya, diajak mandi, anak-anak itu biasanya gayanya begini, kalau dia diberikan janji sesuatu yang menarik bagi dia, mandinya cepat. Misalnya saya bilang, ayah mau berangkat ke mall misalnya, atau ayah mau berangkat ke sini, atau kita akan jalan-jalan pakai mobil gitu, dia cepat mandinya. Artinya apa? Apabila dibalik setelah mandi ini ada sesuatu yang menyenangkan, maka mandi itu prosesnya jadi cepat sekali. Nah, jadi kita bisa mendeteksi mungkin proses setelah mandi ini kurang menyenangkan bagi dia. Misalnya mengaji tadi, Pak. Jadi perlu dicek apakah guru ngajinya itu friendly nggak, ramah nggak sama anak. Terus cara ngajarnya sambil bercanda-bercanda nggak? Atau sangat serius sekali sehingga Rara ini traumatik. Bukan kegiatan yang menyenangkan buat Rara sendiri, iya, jadi tidak menikmati itu persis, ya. jadi bukan mandinya yang jadi masalah, sebenarnya kegiatan after mandi yang jadi masalah sehingga akhirnya Rara mengulur waktunya di mandi. Nah, makanya coba kita perhatikan baik-baik. Step yang bisa kita ambil adalah coba kita cek guru ngajinya. Kalau misalnya kurang ramah, kita cari yang lain yang lebih ramah. Karena harus ramah anak, karena otak itu hanya bisa menyerap pada saat keadaannya seneng. Terus yang kedua, coba ubah waktunya. Mungkin ya bisa siang, atau mungkin bisa sore, atau mungkin habis maghrib ya. Itu biasanya kecepatan daya serap anak itu tinggi di maghrib. Saya perhatikan dari pagi sampai malam, anak saya itu kalau udah mulai jam 7 malam diajari apa aja cepat bisa.
itu sampai jam 11 malam, makanya kita kadang-kadang sampai teler-teler Pak gitu. Itu pakai sip 1, sip 2 sama bundanya gitu. Nah, yang jadi kunci adalah coba perhatikan guru ngaji tadi. Nanti kalau gurunya asik, oke, biasanya prosesi mandinya jadi cepat karena dia membayangkan akan ketemu seseorang yang mengasihkan. Jadi sebenarnya permasalahan tentang drama di pagi hari karena mandi ini sebenarnya belum tentu dia tidak menyukai kegiatan mandinya, tapi mungkin adalah kegiatan yang setelahnya. Sehingga perlu dicari ini sebenarnya akar permasalahannya ini apa gitu ya untuk Pak Sultan ya. Coba diobservasi lagi apakah guru mengajinya ini tidak menyenangkan atau tidak ramah, tidak cara mengajarnya terlalu serius sehingga itu membuat kegiatan itu jadi tidak menyenangkan buat Rara sehingga eksesnya adalah dia mengulur-ulur waktu mandinya. Gitu ya Ayah ya. Ambil contoh begini deh, ini pengalaman saya. Ada anak yang mengikuti proses belajar singkat namanya observasi di sekolah kami di Cibubur. Itu anaknya rumahnya di BSD. Sampai sekarang itu akhirnya selalu ke tempat kami, sekolahnya di tempat kami. Kata ibunya, tiap pagi itu seperti mau lompat aja berangkat sekolah. Semangat gitu ya, semangat. Senang karena jadi nggak ada, itu. Jadi nggak ada yang namanya prosesi mandi tadi dilamakan atau nggak mau atau ngadat dulu atau diem dulu. Dan akhirnya orang tua nggak pernah marah sampai bela-belain akhirnya dari BSD itu Cibubur itu jaraknya berapa kilo itu ya? Luar biasa. 40-an. Nanti lama-lama ibu bapaknya yang ngalah pindahnya ke Cibubur. Oke pemirsa, apakah anak yang menangis salah satu ciri-ciri dari anak yang manja dan tidak mandiri? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Motivator. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Motivator dan masih bisa bergabung lewat line telepon dan SMS. Dan sekarang kita lanjut lagi obrolan bersama Ayah Edi dalam tema kita pada malam hari ini, mengapa anak menangis? Nah, ini Ayah tadi pertanyaan dari Pak Sultan tadi agak sedikit menggelitik saya nih, menarik nih. Kenapa tuh? Karena kalau anak itu misalnya menangis gitu ya, dan orang tua sampai nggak ngerti lagi apa yang dilakukan dengan anak ini, yang keluar emosi Ayah kan, bentak. Nah akhirnya bagaimana sih dengan anak itu sendiri kalau sudah sampai orang tuanya jadinya marah gitu Ayah? Sebenarnya proses alami itu semua orang tua kayak begitu. Tapi sadarilah bahwa efeknya itu sangat dahsyat. Jadi bentakan, amarah, apalagi sampai misal, nyubit, itu terekam di alam bawah sadar anak itu ingat terus sampai besar loh. Ya, jadi saat-saat yang seperti itu saat-saat yang mengesankan tapi mengesankan negatif. Dalam tanda diingat. Ya, dalam sama juga buruk. Mengesankan positif. Jadi kenapa kami mengajak para orang tua untuk ikut parenting supaya reaksinya adalah reaksi solutif. Jadi bukan marah. Reaksi memberikan alternatif solusi. Salah satunya tadi ya, penyebab anak lambat mandi adalah after activity. Jadi aktivitas berikutnya apa? Kalau aktivitas berikutnya sangat menarik buat dia, pasti mandinya cepat. Ya, karena anak juga nggak akan mengerti ya kalau yang ditangkap anak malah adalah bapaknya marah, ibunya marah gitu aja ya. Bukan bagaimana. Jadi nggak ada perubahan apapun, tidak memberikan solusi apa-apa. Oke, Ayah ini ada penelpon, kita sambut dulu ya. Selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, dengan Ibu siapa di mana Ibu? Dengan Vita di Depok. Iya, silakan Ibu Vita. Ya, Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam Bu Vita. Ya, apa kabar Ayah? Baik sekali. Alhamdulillah. Jadi Ayah, saya mau tanya masalah anak saya waktu itu kan tantrum. Ya. Sudah bisa teratasi dah ya dari tontonannya. Usia berapa Bu? 4 tahun Ayah. 4 tahun, oke. Jadi masalah sekarang kalau sama saya, dia hanya dengar dari saya. Tapi kalau sama ayahnya dia nggak dengar. Dia kadang-kadang suka mukul ayahnya, suka mukul mbaknya gitu. Nah, ketika dia main di luar, maksud saya kan biar dia bermain sama teman-temannya, saya nggak mau ngawasin. Oke, baik gitu ayah. Begitu saya keluar, saya maksudnya mau ngeliat apakah baik-baik aja dia mainnya. Tangannya mulai aktif, kalau saya bilang dia mukul tuh tangan dia aktif gitu kan ya. Suka mukul gitu. Itu bagaimana ya ayah? Gitu. Jadi kayak cari perhatian ibunya gitu ya? Iya, mungkin saya seperti itu gitu loh. Padahal selama ini kalau ada apa-apa dia selalu saya selalu kasih dia pelukan, karena kalau dia dipeluk sama saya baru dia bisa cerita, baru dia kayak tenang gitu. Jadinya saya lebih banyak kasih pelukan ke dia, jadi biar bisa gimana ya, mungkin dia lebih tenang gitu ya ayah ya. Baik. Baik, terima kasih ayah. Terima kasih banyak Bu Vita. Malam. Malam. Nah, gimana tuh ayah?
Begini caranya, Bu. Ini sharing ya, Bu ya. Kalau kita pergi ke dokter, mengobati anak kita, dokter itu biasanya satu kasih obat, satu lagi kasih vitamin. Ya, vitamin dan obat. Dua-duanya tujuannya sama, Bu, biar cepat sembuh anak kita, biar cepat sembuh. Nah, kita juga sama reaksinya. Kalau anak kita melakukan itu, yang pertama kita harus buat aturan main tentang pukul, memukul, siapa dipukul dan apa. Aturan mainnya lengkap ya. Jadi nggak boleh memukul dan sebagainya. Itu namanya obatnya. Nah, kemudian kita juga harus ngobrol nih sama neneknya, sama ayahnya bahwa perlakuannya harus sama, harus kompak. Harus kompak. Jadi kalau bunda melakukan ini, ayah juga melakukan ini. Nenek juga melakukan ini. Bahkan kalau saya sampai teteh gitu ya, atau mbak juga saya libatkan. Mbak jangan mau kalau dipukul nanti reaksinya begini. Saya ajarin mbaknya. Nah, itu aturan mainnya nanti dijelaskan. Kalau mukul ayah nanti begini-begini, mukul nenek begini-begini, dan itu berlaku umum. Jadi obatnya kita jalankan plus vitamin. Apa sih vitaminnya? Malamnya kita dongengkan. Nah, ibu coba cari buku-buku dongeng. Di toko buku udah banyak nih. Yang kira-kira ada hubungannya dengan si Badu memukul si di siapa begitu ya, atau Kancil memukul tupai begitu. Nah, cerita-cerita seperti itu seperti sebuah vitamin yang masuk ke alam bawah sadar anak untuk menggantikan reaksi memukul menjadi reaksi kasih sayang. Anak saya dulu sama, ini semua anak begitu ya kira-kira ya. Kalau saya lihat ya pada tahun-tahun tertentu, selama di 4 tahun, itu selalu begini Bu. Anak saya itu saya lakukan tadi pengobatan dan memberikan vitamin tadi ya, dongeng, sampai akhirnya dia mau memukul tuh nggak jadi. Memukul nggak jadi. Sekarang tuh tinggal, kalau sudah, ya Dedek marah ya nak, Dedek mau marah dulu, yuk Dedek duduk. Nggak apa-apa nak, marah tidak dilarang, harus dikeluarkan sayang. Sampai selesai, nanti kita ngobrol lagi. Nah, jadi 2 itu Bu, 1 diobati, 2 diberi vitamin. Ya, jelas ya kira-kira ya? Oke, ini menarik sekali nih, karena biasanya orang tua terpancing untuk jadinya emosi ya. Iya. Karena padahal emosi itu sendiri tidak menyelesaikan apapun, malah yang ditangkap anak adalah marahnya aja gitu ya. Persis. Bukan solusi yang ditawarkan orang tuanya, bagaimana ini nextnya gitu ya. Persis. Karena aturan main itu jika kita buat setiap hari 1 kasus Bu, aturan main itu 1 kasus per kasus. Jadi enggak 1 aturan main buat semua kasus. Memukul apa, karena sebab apa, 1 kasus. Jadi harus detail ayah ya. Harus detail. Semakin detail akan semakin bagus untuk anak ya. Persis. Dan yang pasti harus diaplikasikan oleh semua anggota keluarga termasuk nenek kakeknya, karena biasanya kendor itu eyang-eyangnya nih ya. Persis. Semakin jelas aturan main di rumah, jadi anak kita tahu bagaimana caranya berbuat baik di rumah ini. Sama seperti di negara ini kan. Kalau aturannya itu jelas, dijalankan dengan tegas, maka kita tahu bagaimana berbuat baik di negeri ini. Tapi kalau aturannya nggak jelas, kemudian yang mengawasinya tidak tegas, akhirnya orang yang berusaha berbuat baik nggak jadi baik. Nah, itu kelihatan di lalu lintas. Kita mau baik gimana begitu? Lawong yang nggak baik dibiarkan. Di rumah pun kira-kira seperti itu Bu. Aturannya dibuat jelas per kasus, tegas, dan dilaksanakan. Nanti anak akan berubah. Dia tahu, oh cara berbuat baik di rumah itu begini caranya. Nah, plus jangan lupa vitaminnya. Jangan lupa vitaminnya ibu-ibu ya. Nah, bapak-bapak juga ternyata banyak juga bisa motivator yang tertarik untuk belajar parenting. Nah pemirsa, kami masih akan lanjutkan lagi obrolan bersama Ayah Edi setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Pemirsa, tangisan anak adalah kesedihan bagi orang tuanya. Maka jagalah hati anak agar terhindar dari rasa sakit. Nah, sekarang kita lanjut lagi obrolan bersama Ayah Edi di segmen yang terakhir ini. Tadi waktu kita lagi commercial break, kita masih bahas soal tantrum itu tadi Ayah ya. Karena ini adalah seperti bahaya laten gitu ya. Kalau tidak dituntaskan, dia akan terus terbawa-bawa ya sampai ke jenjang-jenjang berikutnya. Dari misalnya tidak selesai di TK, nanti sampai ke SD, nanti SMP, SMA, hingga ke kuliah, sampai ke lingkungan kerja. Benar begitu Ayah? Nah begini, iya betul. Jadi tantrum itu munculnya pada saat namanya dalam fase egosentris. Kira-kira usianya 3-4 tahun. 3-4 ya, 3-4 tahun itu munculnya. Kemudian dia terus menguat sampai dengan 5 tahun.
Nah, di 5 tahun ini harusnya para guru dan orang tua bekerja sama untuk mencairkan. Supaya dia sudah tidak tantrum lagi atau tidak egosentris lagi. Kenapa? Kalau misalnya tidak cair di TK, dia akan ke bawah ke SD. Nah, kalau tidak cair lagi di SD, ke bawah ke SMP. Terus ke bawah ke SMA, kuliah, sampai kerja pun masih ke bawah. Jadi kalau Diti punya teman di kantor yang suka tantrum, itu biasanya masa egosentris atau tantrumnya belum selesai, nggak cair di TK, kebablasan itu. Jadi orang yang suka pentingnya. mudah marah, emosional, dan mungkin suka apa namanya tadi ya, mukul apa gitu ya, melakukan hal-hal seperti itu untuk meluapkan kemarahannya, itu karena tantrum yang tidak selesai. Tidak selesai, tantrumnya tidak tuntas, tidak cair kalau saya menyebutnya. Selesai ini adalah pada saat kita memutuskan tantrum itu pada saat tadi teknik-teknik yang ayah diajarkan itu. Begitu caranya kita memutus tantrum itu, ayah, atau cara lain? Ya caranya banyak ya, seperti aturan main, konsekuensi, kasus, dongeng, itu menyelesaikan tantrum. Nah, nanti kalau dia sudah selesai tantrumnya atau kita sebut cair ya, maka si anak ini kelihatannya begini, kalau dia mau sesuatu maka dia akan komunikatif menyampaikan. Kalau dia tidak suka sesuatu pun sama, akan komunikatif melalui bicara menyampaikannya. Jadi ciri-ciri anak yang sudah cair tantrumnya adalah dia lebih komunikatif. Persis, lebih komunikatif, dan kalau diajak bicara lebih kooperatif. Sementara yang belum cair tantrumnya, itu kalau diajak bicara bawaannya mau marah, mau mukul, mau banting, terus itu ke bawah itu. Dan bahaya begitu kalau sampai banyak anak-anak kita yang tantrumnya tidak tuntas begitu. Nah, itulah kenapa ada tawuran pelajar, ada tawuran DPR, yang tawuran cepat sekali ini, orang tawuran tersulut itu. emosi gitu ya. Iya, persis. Zaman sekarang ini karena banyak anak-anak yang tantrumnya atau masa egosentrisnya tidak diselesaikan dengan baik gitu. Mereka tuh tidak bisa dalam fase bahwa mereka sudah dewasa dan bisa handle itu sendiri, ayah ya. Tidak. Itu Harus dibimbing. Alam bawah sadarnya memang begitu. Persis. Gitu ya. Harus dilatih, harus diobati dan diberi vitamin. Tadi rumus yang tadi obat itu. Dan vitamin itu obat tadi, dan ya? vitamin. Dokter selalu sepasang. Kalau kita sakit pasti Bu, ini obatnya, ini vitaminnya. Jangan lupa ya, minumnya bersamaan. Gitu. Jadi ini aturan mainnya, ini konsekuensinya lengkap. Jangan lupa ya, nanti malam dongengnya. Jadi catatan penting bagi orang tua bahwa harus mencairkan masa-masa tantrum anak supaya tidak terbawa-bawa sampai ke usia yang lebih lanjut gitu ya. Saya katakan di sini bahwa dongeng sangat-sangat efektif bagi masa anak-anak untuk diserap ke alam bawah sadar menjadi reaksi dasarnya dia. Oke. Nah, terakhir mungkin apa kesimpulan dari ayah sebentar aja mungkin ayah tentang obrolan kita malam ini, bagaimana kita sebagai orang tua menyikapi tangisan anak. Nah, jadi setelah kita bicara kurang lebih 1 jam, mulai sekarang, nah jadikanlah tangisan anak itu sebagai sebuah permintaan tolong kepada orang tuanya. Baik itu minta ditolong secara fisik, atau dia minta ditolong dibuatkan aturan main yang jelas, supaya para ayah dan bunda, kami selaku anak-anak ini tahu bagaimana cara berbuat baik dan benar di rumah, karena aturannya jelas. Jadi siapkanlah diri kita, orang tua ini, sebagai penolong yang siaga ya. Persis. Memenuhi kebutuhan anak, apakah itu dalam bentuk fisik ataupun dalam bentuk aturan main ya. Iya, kan 1 kali 24 jam itu isinya aktivitas. Makin jelas aturannya, misalnya jam 7 aturannya apa, makan aturannya apa, minum aturannya apa, tidur aturannya apa, beres-beres kamar aturannya apa. Semakin itu kita terapkan dengan jelas, anak-anak tinggal ngikuti aja siklusnya. Tapi kalau itu nggak ada, terus tiba-tiba anak kita misalnya telat mandi, telat makan dan sebagainya, kita marah. Nah, kita sadarlah, evaluasi diri. Apakah kita sudah buat aturan mainnya? Seperti itu. Catatan untuk para orang tua ya. Terima kasih sekali ayah, seru sekali obrolan kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Baiklah, tuntas sudah Motivator kali ini. Terima kasih atas partisipasi Anda melalui telepon maupun SMS. Dan kami mohon maaf jika tidak semua bisa kami jawab. Namun Anda masih bisa melontarkan pertanyaan tersebut di akun Facebook Sindo TV Motivator, dan follow Twitter kami di @motivator, ataupun melalui blog Ayah Edi di ayahkita.com dan email ayahkita.com yang seperti tertera di layar televisi Anda. Jangan lupa pekan depan Ayah Edi masih akan hadir kembali dengan tema yang lebih menarik lagi. Semoga apa yang kami paparkan tadi dapat memberikan inspirasi dan memotivasi untuk mempersiapkan masa depan putra-putri Anda. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Diti Sumordani undur diri. Selamat malam dan salam motivator.